Jadi ilahi itu pernah menjadi manusia. Yesus pernah menjadi manusia. Bukan Yesus lagi, Yesus memang manusia. Iya. Sekarang yang saya tanya, Bapak itu pernah menjadi manusia? Gimana aku bilang ya? Saya juga bingung. Iya, pertanyaanmu itu. Loh, bingung. Bukan bingung. Dari tadi sudah dikasih tahu. Bulat ya bahwa pertanyaannya. Roh itu bersama-sama dengan Yesus. Iya, tahu. Kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu mayat. Ketika Pasti. di dunia ini sebelum dia disalibkan. Terus setelah disalibkan makan ikan goreng. Setelah disalibkan, dia berpisah dengan Allah Bapa. Yesus itu selama 3 hari di bumi. Dan itulah misi dan visinya untuk menggantikan kematian manusia kepada kematian yang kekal menjadi bisa nanti masuk surga apabila beriman kepadanya. Karena sudah ditangguhkan. Sudah ditangguhkan oleh kalian. Enak. Enak kali kalian. Iya. Enak kali ya. Tapi ketika Yesus datang, orang menanggung dosa masing-masing loh. Sebelum Yesus datang, Yesus pada saat dia datang, dia katakan bertaubatlah, karena semua manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Anak tidak dihukum karena bapaknya, bapak tidak dihukum karena anaknya. Terus, tahu nggak ayatnya? Makanya mereka dulu sebelum Yesus disalibkan, dilambangkanlah domba-domba, masing-masing membawa domba. Setiap orang yang bersalah membawa domba untuk dikurbankan, menghapus dosa manusia masing-masing. Setelah Yesus ditiadakanlah hukum pengorbanan itu kepada Yesus. Jadi maka Yesus kan Yesuslah satu-satu dari awal mulanya manusia dan akhir manusia menanggung segala dosa itu. Jadi sekarang ini berarti Yesus jadi tumbal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya dan melakukannya. Jadi sekarang Anda mengaku, berarti sekarang Anda mengaku percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Maksudnya? Anda katanya percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Ajarannya atau apanya nih? Saya menuruti segala ajarannya dan beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ya, sekarang Anda beriman kepada ajarannya. Ajaran yang mana yang Yesus ajarkan sehingga Anda menyembah dirinya? Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau itu dari hukum Torah. Sekarang yang saya tanya, ajaran dari mana yang Yesus amalkan? Dari ajaran Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kan dia datang ke dunia ini sudah memberi contoh apa yang dia lakukan. Itulah yang kita... Iya, adakah Yesus contohkan supaya menyembah dirinya? Menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Loh, buktinya Anda tuhankan Yesus. Iya. Nah, adakah contoh Yesus seperti itu? Dan dia udah contohkan bahwa ketika dia hari Sabat dia pergi ke sinagog untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada saat Yesus beribadah dia menyembah kepada siapa? Dia memberi contoh. Iya, memberi contoh dia menyembah kepada siapa? Ketika beribadah itu tidak seperti menyembah patung, menyembah sujud-sujud, enggak. Yesus menyembah kepada siapa? Hanya kata-kata saja menyembah, bukan secara penyembahan sujud. Enggak ada seperti itu. Buktinya Yesus berdoa, mengangkat tangan ke langit. Ya, itu dia berdoa kepada siapa? Dia memberi contoh. Demikianlah berdoa. Iya, dia berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Nah, apakah Yesus itu Allah Bapa? Di dalam dirinya bernaung kealahan itu. Bagaimana Anda mengatakan bernaung kealahan itu di dalam dirinya, sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya dia berbuat apa-apa, Baca. Dan dia itu istilahnya tidak menyombongkan diri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu atas perintah Bapa.
Benar nggak? Bukan atas perintah dari kehendaknya sendiri itu. Tidak ada di perintah-perintah kayak gini enggak. Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih abang ini? Selalu saja sudah berjam-jam menantang Yesus terus Anda itu. Secara kemanusiaannya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang berarti bisa dia. Nah, di mana dia mengatakan bahwa secara keilahian saya mampu melakukan apa saja? Ada nggak pernyataan Yesus begitu? Buktinya dia membuat mujizat. Jangan berasumsi. Saya tanya, dia bisa ada tidak? Mujizat itu berasal dari Tuhannya. Secara manusia tidak bisa dia berbuat mujizat. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia adalah manusia. 100% manusia, 100% Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan 100% terlalu lebay. 1% aja sisi ketuhanannya mana? 100% kealahan ada. Jangan 100%. Bisa membangkitkan orang mati. Bohong Anda kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. 100%. Tunjukkan. Tidak bisa karena dia masih punya biji peler. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia itu 100% Tuhan? Berarti kalau ada sisi kemanusiaannya berarti dia bukan 100% Tuhan. Kalau dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak memiliki 100% Tuhan. Karena masih ada sisi kemanusiaannya. Secara kemanusiaannya dia punya peler. Secara kemanusiaan. Secara keilahiannya tidak dia punya peler. Iya berarti dia tidak 100% Tuhan karena dia punya peler. Allah 100%. Iya, karena dia punya sisi kemanusiaan, berarti dia tidak 100% Tuhan. Karena Anda hanya melihat sisi kemanusiaannya. Terus Anda melihat sisi ketuhanannya yang mana? Tidak sanggup melihat Tuhan. Mana sisi ketuhanannya Yesus yang mana? Sisi ketuhanannya. Menghidupkan orang mati, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menjadikan segala sesuatu. Itulah keinginan Tuhan. 100% Tuhan, 200% ngibul. Aku sudah boleh ketawa belum ya? 100% manusia, 100% Tuhan itu 200% ngibul. Bang Sul, aku sudah boleh ketawa belum? Boleh. Bang Tony juga udah dari tadi ketawa kok. Cuman pegangan di pohon jadi enggak kentara dia. Sebenarnya dari tadi dia tertawakan dirinya itu, cuman malu-malu aja ngaku. Iya. Betul. Masa Tuhan yang punya biji peler gimana sih? Bang Antoni ini dia punya. Hah? Secara kemanusiaannya dia punya. Karena disebutkan melahirkan seorang laki-laki, berarti punya peler. Kalau disebut melahirkan secara perempuan ya dia punya peler. Tapi punya peler. Jadi punya apa? Punya momok. Aduh, Tuhan Anda lucu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita. Tuhan Anda lucu. Allah lucunya gimana? Ya Tuhanmu yang lucu. Kalau Tuhan kami benar. Benar dari mana? Tuhan ada pelernya. Bahas dulu Tuhanmu. Kamu kenal Tuhanmu enggak? Jum, kau kenal Tuhanmu enggak? Oh kenal. Gimana bentuknya? Oh dia nggak bisa digambarkan karena dia adalah Tuhan. Bisa. Dari mana kau terima dia kalau dia nggak kenal? Loh, dia menciptakan alam semesta ini. Tidak kenal, tidak sayang. Saya sudah kenal. Oh, kenal dong. Makanya kami sembah. Kenalnya di mana? Ya, jangan kamu sok-sokan. Tuhanmu aja nggak kau kenal? Oh, kami kenal Tuhan kami. Kenalnya di mana? Tuhan kami itu bukan makhluk sama seperti Tuhan Anda salaman, kenalan, ikut di sensus penduduk. Apa Tuhanmu itu apa? Bisa nete. Itu Tuhan Anda. Tuhanmu itu apa? Coba. Tuhanmu apa? Tuhan saya esensi pencipta alam semesta. Cat cair, cat padat, cat apa? Oh itu Tuhan Anda, itu Tuhan Anda. Tuhan Anda, Tuhanmu gimana? Coba. Tuhan Anda secair, sepadat, satgas, Yesus kentut. Tuhanmu, kamu kan sudah tahu kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus sudah tahu kan? Kalau Tuhanmu gimana coba? Tuhan Kristen. Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan Yesus, yang Yesus pun menyembah kepadanya. Caranya menciptakan Tuhanmu itu gimana? Nggak bisa saya terangkan kayak mana caranya menciptakan. Punya Tuhan kamu. Siapa bilang? Kenapa Anda mengatakan nggak punya Tuhan saya? Karena Anda nggak bisa melihatnya gitu. Nah, dari mana kamu tahu bahwa menciptakan Tuhan itu gimana caranya? Oh jelas alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin diciptakan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri diciptakan. Berdasarkan kemahakuasaannya dia. Kuasanya gimana? Kuasanya maha kuasa lah yang namanya Tuhan. Hanya ngomong-ngomong doang. Memang Tuhan kayak gitu. Tuhan itu memang gitu. Jadi maksudnya Tuhannya itu mau kayak mana? Mau kayak Yesus gitu.
Kan kalau kami kan Kejadian 1 Jadi ayat maksud- 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jelas. Nah, itu yang menciptakan siapa? Itu yang menciptakan siapa? Dengan cara apa dia menciptakan? Firman. Coba. Dengan Oh, ya firman. sama berarti. Sama gimana? Ya sama berarti. Samanya Tuhan kami hanya mengatakan kun fayakun. Nah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu Tuhan kami Ya, menciptakan jadilah, seperti itu. jadilah. Yang berkatakan siapa? Ya Tuhan kami lah. Tuhan nih. Langsung. Ya dong. Melalui Jibril kan? Enggak. Melalui Jibril kan? Enggak. Gimana langsung Tuhan mengatakannya? Gimana? Ayatnya di mana? Lah kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ke gunung apa di gua Hira. Disitulah dia terima. Katanya berdasarkan Jibril. Itu wahyu yang datangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah dia bertapa di sana, bertapa di gua Hira. Yang penting jangan bertapa di ini Patmos. Setiap nabi menerima di gunung, bukan di gua. Kalau di gua itu tempat kali nawar. Elisa menerima wahyu juga di goa. Enggak. Kalau ada dalilnya gimana? Dia menerima Gimana? paling di bukit. Kalau di gua itu juga si Muhammad enggak nanya siapa yang datang itu, Jibril atau siapa, enggak tahu dia. Pasti lalu dia tanya kepada istrinya. Jadi maunya kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya, maunya gitu. Maunya gitu. Memang Tapi Tuhan memberikan dia pengajarannya supaya orang mengerti siapa Tuhan itu, bagaimana cara menyembah, bagaimana cara menuruti perintahnya itu. yang mestinya mengajarkan itu Yesus atau Paulus? Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, siapapun menyampaikan firman, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngarang bebas lagi Anda ini. Orang bebas. Bukan nggak masalah, karena Tuhan itu mengatakan ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajar palsu. Anda lah itu nabi palsu. Kalau nabi palsu itu mengajarkan menyembah manusia. Enggak. Jadi menyembah Tuhan. Loh. Iya, Anda mengatakan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda maksud manusia. Bahkan ada Tuhan yang bermerpati, roh bertanduk 7 dan bermata 7 pula tuh Tuhannya. Itu nabi palsu itu yang ngajarkan yang kayak gitu. Apa yang bertanduk 7? Enggak ada yang diajarkan bertanduk 7. Lah, Wahyu 5 ayat 6, roh Tuhanmu itu bertanduk 7 dan bermata 7. Kalian tidak tahu letter-let dengan perumpamaan dengan Anda tahu kitab ayat aja nggak tahu, sok-sokan mau ngajarin saya. Yang membedakan, lihat dulu, yang membedakan Anda dengan saya, Anda membaca kitab Anda dengan iman, saya membaca kitab Anda dengan akal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sanalah Elia masuk ke dalam gua bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Elia langsung ke sorga, tidak melalui kematian, dan dia di goa, didatangi oleh firman Tuhan. Bukti Anda buta terhadap kitab Anda. Anda harusnya jadi murid saya, Antonius, bukan malah nantang-nantang saya. Ya, jadi murid saya aja, gratis, saya tidak kasih bayar, saya tidak pungut biaya. Anda belajar ke saya 1 tahun. Belajarlah dengan saya, supaya kamu mengerti firman Allah. Kamu tidak mengerti. Saya mau belajar apa samamu? Biar mengerti apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jadi muridmu. Kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ? Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya kepada siapa yang pada waktu itu mendengar. Ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya bangsa Israel pada waktu itu. Oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, saya tanya, ada tidak seruan? Ada. Yes. Mana? Coba. Ada. Mana? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan?
Yesus? Dalilnya? Ada di Alkitab itu, ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ya termasuk semua bangsa. Di ujung kuku kali Om. Makanya sedangkan bangsa Israel tidak menerima Yesus. Sekarang Yesus berseru di dalam Markus 12 ayat 29, ayat 49, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Seruannya kepada Bani Israel. Seruannya kepada Bani Kristen ada nggak? Ada. Coba, apa bunyi ayatnya? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana dituliskan dalilnya? Saya lupa, Bang. Matius 28 ayat 19 ya maksudnya ya? Atau Markus 16 ya? Ayat 9 dan seterusnya ya? Makanya aku bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Lain muridmu. Mungkin ayatnya di situ, mungkin suratnya dan ajaranmu itu ajaran sesat. Loh, kamu jadi murid saya ngajarin gospel, bukan ngajarin Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Iya bener, Alkitab sesat. Ngaku-ngaku kamu penginjil jalanan. Setuju saya. Ngaku-ngaku penginjil apa arti Injil? Alkitab sesat katanya. Injil itu adalah memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Bang, aku nanya deh, Bang. Sedikit aja, Bang. Kamu ajaran sesat. Jangan ajarin orang. Tolong moderator orang ini dimasukkan ke daftar murid saya. Nanti dibuatkan hari apa saya bimbing dia. Saya tiup telinganya Roh Kudus sampai kuping ya. Kasihan orang ini kalau dibiarkan sesat. Aku ikut. Kamu yang sesat, bukan saya yang sesat. Kamu yang sesat. Jum, kamu yang sesat. Ngerti kan? Saya kasih gratis, nggak usah bayar, serius. Nggak ada perpuluhan kalau belajar sama saya. Makanya gratis. Jangan kamu seolah-olah mengatakan kamu penginjil jalanan. Kamu cukup belikan saya pisang satu sisir dengan kopi campur masako. Gratis kok. Nggak perlu. Anda butuh saya terapi. Anda nggak ngerti apa-apa. Kasihan kalau dibiarkan. Kasihan kalau Anda dibiarkan kayak begini, tersesat. Kasihan anak istrimu tersesat kamu ajari. Kamu itu. Kamu ngerti seruan Yesus aja nggak ngerti. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel aja Anda nggak ngerti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku atau mengenal aku sebagai utusanmu. Anda nggak ngerti. Jadi Anda pantas menjadi murid saya. Saya punya niat baik sama Anda. Ajarlah orang-orang yang tidak saya doakan supaya Anda itu dibimbing sama Roh Kudus dengan baik. Anda itu belum tahu apa-apa gitu. Tapi syaratnya Anda harus disunat dulu. Anda harus disunat dulu ya. Itu syaratnya mau jadi murid saya gitu. Saat timpaninya dikatakan Alkitab sesat itu loh. Bisa pelermu itu kau bawa ke surga. Asik marah. Jangan marah orang tua. Saya punya niat baik untuk secara lahiriah, bukan secara rohaniah. Harusnya kamu tanya itu kepada Allah yang mewajibkan hukum sunat kepada Bani Israel, jangan kepada saya. Karena itu adalah perintah kekal Allah. Di dunia ini ada dua, hukum sunat dengan hukum kurban ditiadakan. Tetapi hukum-hukum yang lain, saya datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan. Nanti kalau sudah jadi murid saya, Anda akan malu. Tidak perlu. Betapa dulu maklulnya saya ya. Sebelum saya menjadi muridnya Zulkifli, betapa bodohnya saya waktu itu. Betapa bahlulnya saya waktu itu. Membedakan antara garpu dan sendok aja pada waktu itu belum tahu. Alhamdulillah begitu jadi murid murid Zulkifli, saya sudah bisa membedakan antara Tuhan dan hantu, antara manusia dengan Roh Kudus supaya mengerti akan firman Allah ini. Yang nyuruhnya Mbak Yesus siapa? Mungkin Antonius ini muridnya Manuk Bulu kali Bang. Bukan, dia muridnya Pendeta Agung. Oh iya. Saya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid Yesus. Saya murid Yesus. Guru Yesus pernah mengajarkan makan babi? Saya tidak makan babi. Oh, kalau nyembah Yesus pernah guru mengajarkan? Tidak pernah dikatakan sembahlah aku, tidak pernah itu. Hanya iblis. Terus kenapa Anda menyembah Yesus?
mengikuti jejaknya karena dia adalah firman. Oh, berarti Anda kalau mau mati Anda disalib juga? Mati disalib bagaimana? Loh, Anda katanya mengikuti Yesus. Ya? Katanya mengikuti Yesus. Yesus disalib. Mengikuti Yesus. Nah, terus kalau mati Anda harusnya disalib juga dong. Katanya mengikuti Yesus. Gimana? Yesus mati di kayu salib adalah misi dan visi. Tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Oh, gitu. Jadi dia harus mati karena harus menyelamatkan manusia gitu. Harus mati. Apa bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh paganisme Romawi Yunani? Arius datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Plato datang untuk menebus dosa manusia. Krishna datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa bedanya dengan konsep ajaran Anda? Kata siapa dia menebus manusia? Loh, makanya kata siapa? Itu pada umumnya orang yang disalib adalah oleh karena kesalahannya sendiri. Seperti yang di kiri kanan oleh Tuhan Yesus itu, mereka oleh karena melanggar hukum adat, hukum negara, makanya mereka disalibkan. Tapi kalau mereka tidak terkutuk manusia dari dosa. Tapi mereka tidak terkutuk. Memang tidak terkutuk. Kenapa Tuhan Anda terkutuk? Karena ditimpahkan kepadanya segala dosa manusia. Makanya dia terkutuk. Enak kali kau. Kau yang berdosa. Pengikut Yesus itu enak. Kamu yang berdosa, Yesus yang nanggung. Hanya si Muhammad. Kamu yang berzina, kamu yang yang mencuri, kamu yang merampok, loh Yesus yang menanggung. Nggak bisa diselamatkan, selalu solawat. Doakan Muhammad supaya diterima di sisi Allah. Kami tidak. Iya. Yesus menyelamatkan menjadi selamat. Di mana dia katakan itu? Apanya? Di mana? Di mana dia katakan bahwa di mana dia mengatakan bahwa dia mati untuk menjamin para zina, para perampok, para pembunuh dosa-dosanya di tiang salib. Di mana dia katakan itu? Dia katakan itu. Datanglah hai engkau berbeban berat. Aku akan melepaskan dan melegakan engkau. Jadi semua apabila kita punya dosa, punya beban, punya apa datang kepadanya, dia akan meringankan kita. Oh gitu. Iya. Jadi Anda berzina, Anda memperkosa, membunuh, itu bisa ditanggung sama Yesus. Waktu kamu membunuh berzina dalam keadaan. Saya tanya Anda kan yang mengimani. Iya. Ketika Anda bisa kau terangkan ilmu itu. Ya, iya makanya saya tanya, ketika Anda sodomi ayam, apakah Yesus mengampuni dosa Anda, menebus dosa Anda? Manusia, dengar dulu ya. Manusia. Ya saya tanya dulu gimana sih? Iya, sekarang dulu. Ketika Anda menyodok ayam, apakah Yesus menanggung dosa Anda? Kalau yang normal-normal aja. Oh ya, sorry. Kalau Anda menyodomi, oh iya sorry. Ini mulut juga. Udah lewat batas itu. Iya betul. Kalau Anda menyodomi seseorang, apakah dosa Anda itu ditebus oleh Yesus? Lihat motifnya. Kalau suka sama suka, dia diampuni, ditebus. Satu. Apakah itu oleh karena nafsu? Apakah itu oleh karena keadaan? Ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Bagaimana itu karena keadaan? Bisa? Maksudnya? Masuk ke keadaan. Contohnya. Kalau dan udah pernah merasakan. Tetapi di suatu waktu dia tidak pernah merasakan lagi, tidak pernah merasakan lagi seperti itu. Daripada hormonnya naik, daripada hormonnya naik ke atas menjadi gila, mana lebih baik melanggar hukum daripada dia gila? Coba. Berarti boleh sodomi? Bukan boleh. Memang tetap berdosa, tapi melihat motifnya. Jadi boleh. Tujuan. Bukan, tidak ada yang saya bilang boleh. Tapi sah-sah saja dia lakukan itu, bisa diampuni gitu. Kalau dia datang kepada Tuhan dengan menyadari perbuatannya itu salah, bisa diampuni. Daripada dia gila, lebih baik dia sodomi. Daripada dia gila, lebih baik dia karena Tuhan memberikan kebutuhan manusia. Ya, jadi lebih baik dia sodomi daripada gila.
Lebih bagus dia kawin sah. Dia kawin sah. Jangan dia sodomi orang, istri orang. Iya. Jadi tadi yang melakukan sodomi tidak diampuni Yesus. Tidak ditebus. Kalau misalnya sudah pekerjaan dia seperti itu, besok kerjakan lagi bertobat, besok bertobat, itu Tuhan angkat tangan, tidak mau mengambil. Menyerah gitu ya. Menyerah. Tapi kalau cuman sekali boleh, nggak apa-apa. Dimaklumi. Lihat situasi dan kondisinya. Iya, kalau situasinya nggak ada yang lihat boleh. Jangan seperti kalian haram minum alkohol, tapi kalau obat bisa, itu tidak boleh. Beda. Yang barusan Anda sebutkan, yang Anda sebutkan nggak boleh. Tapi kalau keadaan bisa. Tadi Anda mengatakan daripada gila lebih baik. Namanya jiwa kan? Namanya jiwa. Assalamualaikum Bang Hidayat. Namanya jiwa. Waalaikumsalam. Saya izin ketawa. Pastilah ketawa kalau tidak mengerti. Iya. Pokoknya jangan sodomi ayam, itu boleh. Sudah disuruh kami ngerti makanya ketawa, Bro. Di luar batas kalau menyodomi binatang itu. Di luar batas. Kalau manusia nggak apa-apa kan? Daripada dia gila mending dia nyodomi ayam. Daripada istri banyak 24 gitu kan repot mengawini 6 umur 6 tahun. Iya, yang penting jangan 100 istri, Bang. Enggak itu. Yang penting jangan 100 istri. Jangan seperti Daud juga istrinya. Jangan mencelah yang agak buku orang lain. Lihatlah bukumu dulu sendiri. Jangan mencelah ya. Di mana buku itu? Buku apa maksudnya? Di buku apa ini? Ya. Normal nggak mengawini umur 6 tahun? Normal? Normal. Waduh. Yang tidak normal itu membunuh Tuhan. Kenapa? Bisa ketawa juga dia. Bisa ketawa dia. Udah balik akal enggak? Baik. Nah, sekarang sudah datang haidnya. Bentar dulu. Sekarang begini kau katakan. Itu mengumbar nafsu. Soal wajar enggak bisa gitu. Nah, tadi katanya boleh kalau keadaan boleh sodomi. Sekarang menikahi anak usia 6 bulan enggak boleh. Saya tidak katakan boleh. Saya katakan boleh. Anda tadi mengatakan daripada gila. Iya. Daripada gila lebih baik. Itu tergantung masing-masing. Keadaan. Ya, masing-masing. Kalau memang tadi Anda mengatakan tergantung keadaan. Keadaan juga. Jadi boleh. Tergantung keadaan juga. Bukan boleh, dilarang. Dilarang. Tapi oleh karena dia butuh sekali, dia lakukan itu boleh. dan datang minta maaf kepada Tuhan, jangan mengulangi lagi kesalahannya, ya dimaafkan oleh Tuhan. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi boleh. Daripada gila. Daripada gila. Itu pertimbangannya. Oh ya. Pertimbangannya. Itu pertimbangannya karena Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Oh, jadi boleh karena Tuhan itu Maha Pengasih maka boleh melakukan itu semua. Saya tidak katakan boleh. Tapi kalau dia melanggar itu hukum pribadi masing-masing. Oh, daripada gila gimana? Daripada gila aku bilang tadi. Hukum boleh itu tidak boleh, jangan berzina. Itu hukumnya. Tapi kalau dia melanggar, kau bilang daripada gila kau bilang daripada gila kan itu pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak mau dikompromi. Kau jadi manusia. Jadi Tuhan bisa diatur. Tuhan tidak bisa diatur. Mas ini ke ruang utama dulu, cepetan. Iya. Tapi dia boleh kau sodomi daripada kau gila. Aduh. Jadi sah ya kawan-kawan, Pak Anton ini biar jadi murid saya. Nanti tolong dikasih jadwal. Pertama nanti saya akan ajarin dulu tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apa yang kamu tidak tahu supaya dia paham gitu. Jangan ya. hanya letter-letter. Boleh ya Bang Sul ya? Ya. Gak apa-apa kan? Saya mewakili Bang Sul boleh. Saya mewakili Bang Sul boleh. Ya, didaftar aja namanya, minta nomor HP-nya, nanti saya incilin beliau. Karena kasihan kalau dia dibiarkan liar seperti ini, kasihan. Tapi perlu dites dulu nggak Bang? Saya rasa sudah cukup. Ini saya katakan Saudara, tidak boleh kamu sebutkan kamu penginjil. Injil itu apa? Bang Antoni. Saudara Antoni ini perlu dibimbing. Kasihan kalau dibiarkan liar di luar sana. Kamu yang perlu dibimbing. Kalau saya sudah mantap iman saya. Kasihan sekali kalau dibiarkan.
Dia Antonius. tidak ada yang menjamin. Bisa tidak? Jom, tidak ada yang menjamin kamu masuk surga. Masuk surga Saya itu. boleh tanya tidak? Apa kapan masuk surga itu? Jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, Sirotol Mustaqim. Iya. Menjembatani rambut dibelah 7. Sanggup Iya, daripada onta lebih mudah masuk lubang jarum, gimana itu? Benar. Bisa nggak onta masuk lubang jarum? Umpama itu. Mustahil kali itu. Ya sama, itu juga umpama. Umpamanya. Hey. Jembatan Sirotol Mustaqim. Aduh. Ya sama. Iya, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Nah, itu gimana? Beda, itu umpama. Umpama Ya, pula. sama umpama juga lah itu. Gimana kau nilai ya? Itu makanya tolong didaftar Jadi jangan disalahkan. saudara kita ini untuk jadi murid saya, ya. Bang Antoni, Bang Antoni, Alkitab saya boleh orang. tanya nggak? Nama teleponnya ada tiap hari, nantangin tiap hari, nantangin itu. Iya, so. Bang Antoni, daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, mending kau jawab saja terarah. Kamu yang nggak terarah. Iya, makanya itu. Kamu yang nggak terarah, saya terarah. Apa yang Antoni, Bang Antoni habis ini masih mau masuk ke Zoom ini nggak? mau kapanpun bisa saya siap. Nah, itu makanya Kalau ada bagus saya, tentang itu. Seperti pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Maria. Oke. Ya, nanti siapkan buku dan pulpen, nanti saya ajarin, situ yang catat. Yang usah ajarin lah. Kok bisa? Ngapain kamu ajari kesesat? Loh, saya ngajarin kitabmu supaya kamu bisa paham Yang gitu. usah ajarin. Saya sudah mengerti. Loh, kayak mana mengerti Om? Gak boleh begitu. Bang Zul, Bang Antoni, Secara akal manusia saya boleh tidak ngobrol sanggup sedikit akan dengan Bang Antoni. menerimanya. Ya, silakan Bang. Dituntut. Dia ini murid saya ya, sudah didaftar sama Bang. Calon bang, calon Siap, murid bang, siap. calon murid. Ya, Siap. calon. Bang Antoni, saya boleh nanya nggak dikit? Oh, ini Jonathan Andar banyak. Silakan. Bang Antoni, dibuka mic-nya, dibuka, kemute itu Antoni. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Dibuka Oh, Bang Heri. Bang Heri dari tadi Iya. tuh. Oke. Lupa juga kau dengan suaraku. Bukan. Adikmu. Iya, suaranya kok kayak Jonathan Andar gitu loh. Kan suaraku bisa berubah-ubah juga. Seperti juga Pak Martin juga saya. Oh iya, Pak Martin Ale. Salah kayak Pak ini Pak Pak Heri habis. Bang Dewa mana nih Bang Dewa? Naik Bang Dewa. Habis inkarnasi dia, suaranya berubah. Ya, Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Ishak kalau nggak salah Enggak 90 kayaknya. Salah. Coba berapa? Kata aja Ada hubungan apa? Hubungan apa itu? Ya ini kan diuji jadi murid saya nanti. Coba kau data dulu, kau kasih data dulu. Umur istri Ishak itu berapa? Itu aja. Saya kasih clue-nya. Antoni, saya kasih clue-nya. Ishak itu atau hidup masih butuh pengasuh. Ya, tuh saya kasih clue-nya. Bocoran dikit. Mikir. Yang pengasuh orang tuanya. Bukan, orang lain. baby sister Pak. Enggak benar lu ngerti ayat lu. Baby sister. Percuma. Enggak ngerti ayat, percuma. Makanya dia harus jadi murid saya, Bang. Ya sudahlah. Jadi lanjut saja yang lain. Ayat Ishak juga jadi. Percuma. Anaknya Ibrahim. Inilah anak yang Sudah dijanjikan tahu. itu. Anak yang dijanjikan. Bukan itu. Bukan Istrinya umur berapa istrinya? Istrinya Ishak umur berapa? Waktu Dia kan sudah istri, dia kan sudah tua untuk menerima Ishak itu. itu Ishaknya udah tua. Istrinya Enggak, istri mamanya udah tua, dia menerima. Kok mamanya sih? Istri Ishak umur berapa? Istri Ishak umur berapa? Nih kasih clue-nya lagi nih. Bisa nimba air di sumur, bisa ngembala, terus ada pengasuh. Saya kasih clue-nya. Jangan sampai gue sebutin ayatnya nih. Saya kasih clue-nya. Ayo. Saya tidak hafal-hafal itu umur-umurnya. Nah, makanya jadi murid saya. Enggak usah muridmu. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh. Hah? Cukuplah. Bagaimana mau ngerti? Saya. Bagaimana mau paham? Lampunya Ayatnya mati. nggak Saya tahu. paham. Kosong. Saya paham. Ya ayo kalau Tapi nggak jelaskan. hafal. Tapi nggak hafal. Ya. Itu Nah, aja.
Oh iya Bang. Tapi kamu hafal tapi tidak mengerti. Itu kalian kan. Nggak tahu namanya nggak apa-apa. Ya, Yang penting ingat rasanya. Ya udah, ayat berapa? Itu ayat berapa yang menceritakan Ishak istrinya umurnya berapa? Ayat berapa coba? Ayat berapa? Intinya daripada gila boleh saja sodomi. Astagfirullahaladzim. Ini live enggak nih? Live. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok ada orang yang kayak Bang Antoni nanti kalau jadi murid saya jangan suka marah-marah ya. Tidak perlu saya muridmu. Ya. Loh, katanya dibalik sekarang Bang Juma dibalik jadi muridnya Antoni. Oke. Silakan bertanya Bang Tapi Juma. kalau kita tanya jawab nggak masalah. Kalau murid saya nggak mau, murid manusia saya nggak mau. Maunya murid apa? Murid hewan. ada Yesus. orang kayak gini nantangin Bang Juma gitu loh. Apa enggak Yesus jadi muridmu maksudnya? Iya, Juma itu kan kayak TK. Yesus mau jadi muridmu. Contohnya, beli dulu apa? Ya. Ke warung. Nah, gimana? Murid manusia nggak mau. Uangnya Maunya berapa? muridnya Yesus. Dan warnanya berapa? Dia tanya-tanya itu. itu warna berapa? Antoni, Iya, jadi gitu. Antoni. Jadi kalau kita disuruh misalnya pergi ke warung beli kopi contohnya gitu, kita langsung beli, Iya, dengerin. bayar. Antoni. Tapi kalau dia enggak, tanya dulu ke kopinya warna apa, Antoni, jauhnya kemana aku beli. Nah, itu dia berbelit-belit. Antoni, Ya, so. Antoni, dengerin dulu. Kamu tahu nggak itu Tuhanmu waktu umur 13 tahun sampai 29 tahun dia kemana Tuhan? Kemana kira-kira perginya Tuhan? Umur 13 tahun sampai 29 kemana perginya? Dengan balak kali dia itu. Pergi ke rumah mamanya apa pergi ke rumah bapaknya? Nah, Bang Antoni kalau jadi murid saya pasti bisa langsung jawab. Iya, ajarin. Gimana? Ajarin. Nggak mau. Maunya dia itu yang jadi murid dia itu Yesus. Guru, jawab dulu guru. Itu Tuhan mau kemana itu seumur gitu? Antoni, Kemute dia Bang, jangan terlalu. Jangan buka mute dong. Biar dia jawab dulu. Antoni. Jangan sampai Tuhanmu hilang kau nggak tahu pula kau. Tuhanmu ini. Jangan di mute. Udah bisa buka. Jangan di mute. Kesimpulan sementara dari Antoni daripada gila kau sodomi ayam juga enggak. Murid saya jangan digituin dong, kasihan. Murid saya jangan Daripada berzina kau gimana? Nah, Ayo, daripada kau berzina lebih kau sodomi ayam. lucu. Murid saya jangan digituin ah. Antoni, Saya enggak ada muridmu juga. Iya lu jawab dulu itu. Tuhanmu kemana itu seumuran gitu? Kau tahu nggak Tuhanmu kemana waktu seumuran gitu? Semua tidak bisa diceritakan perjalanan hidup Yesus di dunia ini. Kalau Yesus. semua diceritakan, tidak akan muat. Ya. Buset. Saya Nggak tahu kemana. Jadi nggak tahu kemana rimbanya tuh itu. Nggak tahu. Menggil itu selesai kau. Murid saya jangan dikeroyok dong satu-satu lah. Keroyok tidak masalah bagi saya, tidak masalah. Nggak baik. Kamu belum dapat Bagus. pelajaran materi baru dari saya kok langsung dikeroyok gimana? Bagi saya materimu nol, tidak terima. Loh, jadi murid saya itu harus tunduk kepada saya loh. Sesat. Kamu kalau jadi murid saya harus tunduk sama saya. Saya bukan muridmu. Ayo. Saya bukan muridmu. Ngerti nggak? Asik enggak? Ini namanya murid durhaka. Saya kutuk kau jadi batu tawas baru tahu rasa. Saya ilmumu bagi saya nol. Dia di Taurat tapi tidak Bang melakukan. Antoni, ilmumu banyak ya Bang ya? Anak durhaka ini sama gurunya. Anda ini kan banyak ilmu. Coba Anda jelaskan dulu itu Hosea 4 ayat 14. Anda Nggak ilmu hafal, itu tidak nggak hafal kok. Enggak. Murid saya jangan disiksa lah. Dalil-dalil kayak gitu, orang dia belum tahu apa-apa. Hosea itu kan? Nah Ya, itu. Hosea Tuhan 4 memberikan ayat contoh kepada Hosea mengistrikan si siapa yang Siapa? Baca dulu ayatnya. Iya, Si saya tahu. Markona. Bersundal, ya. Baru di sana. Saya tahu. Markona. Kamu ini. daripada kau berjinak lebih baik kau sodomi itu kambing. Murid saya jangan digituin, Anda bagus lah. Normal Kasihan. kamu enggak menyodomi kambing. Normal enggak itu? Iya. Kalau menyodomi manusia normal Bang?
Daripada gila. Kalau beda jenis wajar saja, tapi tidak diizinkan, itu aja. Tapi wajar kan? Maksudnya beda jenis gimana, Bang? Jadi sodomi itu wajar. Iya. Ini wajar. Lah, daripada gila. Terus kalau nggak ngegay itu gimana, Bang? Murid saya jangan ditanyai mulu ah. Hosea berapa itu maksudnya? Harus dibaca, kalian bilang kan? Hosea 4 ayat 14. Hosea 90 ayat 176. Hosea 90 ayat 176. Bah, yang benar saja kau itu. Kamu itu mana ada Hosea 90? Sadar dia. Gagah juga kau punya foto Antek juga ini. Kacamatanya kayak macam burung kau. Tinggal dikasih tongkat itu. Hosea 4 ayat 14. Coba yang lari-lari telanjang siapa sih? Ayo. Jangan. Daud. Jangan. Daud itu. Iya, Jangan. apa saja boleh ditanyakan. Ini Hosea ini maksudnya adalah perumpamaan kepada umpama. yang Udah Maha tutup Kuasa. umpama. Itu perumpama, ya. Perumpamaan. Jadi Perumpamaan itu. Aku tidak menghukum itu perumpamaan, Kak. Waduh, kamu belajar Bible dari mana? Kalau ini perumpamaan juga ya? Belum, saya belum ajari, Bang. Baru mau daftar jadi murid. Atas. Ya, sekian lu 320 perumpamaan juga. Jangan yang susah-susah dulu, Bang. Jakar itu perumpamaan itu. Diajarin mikro aja, mikro 1 dulu. Atau ini aja, Bang, Amsal 7 itu. Coba Anda jelaskan. Aduh, jangan bawa Amsal lagi, aduh. satu-satu yang mana yang kita bahas? Amsal atau Hosea atau apa? Amsal aja. Bang Antani, Bang. Jangan Amsal 7 jangan. Zakar kuda ini gimana, Bang? Jakar hidup selama 72 tahun. Perumpamaan itu. Jakar. Oh, perumpamaan. Ini juga perumpamaan itu. Yang mana? Zakar kuda ini perumpamaan, Bang. kan kalau Abang lihat kuda itu besar, Bang. Perumpamaannya itu gimana, Bang? Maksudnya, Bang. Perumpamaannya itu berarti loh, ini loh Raja-Raja 12 ayat 21 kan itu ada seperti zakar kuda. Kalau raja-raja kita raja-raja, jangan kesana ke sini. Nah, ini SBL yang mana yang kita bahas? Ya ini ada. Murid saya jangan dibikin pusing, kasihan. Oh iya. Yang mana yang kita bahas? Ya, coba Abang, saya mau Share screen dong. Yang ada di layar itu loh. Oh, yang buah dada itu ya. Bersundal juga perumpamaan begitu. Oh, Coba baca. Ya, Tony, coba baca Tony. Kawannya yang bersundal, yang aurat. Biarkan dia yang baca, Pak. Biar dia yang baca, Pak. Coba, Pak. Biar dia yang baca. Biarkan dia yang baca. Pak Antoni, baca Pak Antoni. Injilin kita. Kitab yang ini 2 Raja-Raja 12:21 ini coba Pak injilin kami, Pak. Ayo. Ayo, yang lain diam. Itu perumpamaan. Zakar kuda. Ayo Pak Antoni, monggo. Dibacakan terus diterangkan. Lagi dibaca satu perikop. Ini Ayo, Pak ayat Antoni. 18 plus ya, Bang. Ya, monggo Pak Antoni. Jangan ini dulu lah, ini terlalu sulit lah. Coba hakim-hakim dulu. Kau tambah sulit lagi. Kau Jangan pindah-pindah. kalau terlalu sulit berguru nanti sama Bang Zul. Mau nggak? Hilang orangnya. Berak-berak dia itu. Maksudnya gini, ini Jangan kan dipaksa, ya, biarin aja dia jelasin dulu. ini kan Oke, yang nggak berkepentingan, jangan terlalu banyak yang di share ayatnya, nanti bingung. Satu-satu aja. ini kan Silakan dibuka Mas Heri, Mas Yuma, Mas Andi. Silakan. Yang nanya tahan dulu. Mas Dewa, bisa dibuka. Buka sendiri-sendiri mic-nya. Ya, ini lagi buka celana kebenaran. Yang lainnya tolong ditahan, mic-nya ditutup. Ya, Dewa minta ini beda agama jangan ikutan ketawa lah kalau beda agama, nggak boleh. coba kita baca dulu di dalam 1
2 Raja-Raja 12 ayat 20 mulai kita baca ya. Iya, baca. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Jadi ini mufakat ya. Contohnya raja-raja ada pegawai-pegawainya mufakat mereka untuk memperkosa, untuk apa, untuk segala macam. Itu pelanggaran. Oke. Bukan firman Tuhan supaya dilakukan seperti ini, bukan. Ya. Jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Pegawai-pegawai raja-raja itu. Mufakat untuk memperkosa, betul? Yang tertulis di sini, betul? Zakar, anak Iya, Simeon. tertulis. Iya. Dan jadi Yodab, anak mufakat untuk jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Ya. Melakukan ya. Tidak senonoh di mata udah. Tuhan gitu. Iya, udah memperkosa. Udah. Ya lanjut. Terus inilah kelakuan manusia yang dilakukan oleh hamba-hamba raja pada waktu itu. Jadi di dalam perjanjian lama ini adalah peristiwa raja-raja. Jadi kalau raja itu berkuasa, jadi apa yang mereka lakukan sekehendak mereka sendiri. Jadi inilah dituliskan di dalam Alkitab ini, ya, ada yang jahat, ada yang benar. Itu semua dicontohkan kepada kita supaya kita dapat memilih dan memilah mana yang bisa kita imani, mana bisa kita jalankan. Itu yang kita lakukan. Kalau yang tidak benar, jangan kita ikuti. Jadi mereka ini adalah musyawarah pegawai-pegawai daripada raja-raja untuk mengadakan peristiwa seperti itu. Kira-kira gitu. Bang, jadi boleh saya bacain, Bang? Nah, sebentar. Jadi pertanyaannya, ini penulis Bible sambil sebegitunya melihat ekor kuda. Jadi dia lebih baik dibacakan, Bang. Pada saat itu. Sampai dia bisa mengukur bahwa jakarnya sebesar jakar kuda. Dia lihat pelernya pada saat dia nulis Bible itu. Boleh nggak dibacakan, Bang, biar paham, Bang? Bang Antoni, kalau nggak memperkosa jadi gila gimana, Bang? Dibolehkan nggak memperkosa? Kalau nggak jadi gila? Secara kemanusiaan kita bisa memahaminya, ya. Kalau nggak jadi gila, dalam keadaan apa dia melakukannya itu? Birahinya tinggi, Bang. Kalau birahinya tinggi sudah bejat namanya itu. Loh, kan katanya tadi hormonnya tinggi, nggak apa-apa. Misalnya ada istrinya, tapi dia selingkuh. Ada. Kalau lajang lihat kondisinya, kan? Ya. Jangankan manusia biasa, dengar dulu. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi juga banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dibacakan dulu itu. Tapi dimaafkan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kalau memang semua manusia berdosa, semua manusia berdosa. Tapi Tuhan akan memilih pada siapa dia mewahyukan, gitu. Jadi kalau jangan kita just bahwa hukum ini, larang ini, tidak, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kalau misalnya dia putus tapi tidak ada istrinya dan ada tekad di dalam dirinya akan bertobat, dia akan diampuni oleh Tuhan. Tapi pekerjaan itu tetap dilarang. Iya, tapi boleh, Bang, ya. Intinya ujungnya bertobat. Intinya tidak boleh. Tak memperkosa. Loh, kan katanya lihat kondisi gimana? Iya. Jadi intinya tidak boleh beda. Kalau boleh itu berarti mengizinkan. Ini tidak diizinkan, tidak bolehkan. Tapi kalau dia melanggar oleh karena kebutuhan dia dan dia akan mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Betul, saya sudah bisa tangkap kau punya penjelasan. Intinya menyesuaikan dengan keadaan, begitu. Ya, menyesuaikan keadaan, begitu kan? Boleh dikatakan seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan dengan keadaan, perut lapar kok boleh makan apa saja begitu. Di saat keadaan kau kajong, kau boleh cucuk sana cucuk sini, begitu. Kan ada larangan. Gimana sih? Ya, kalau memang manusianya bejat, itu resikonya sendiri. Tadi katanya namun hukum Tuhan tidak boleh berzina. Titik. Tidak boleh berzina, tapi di saat keadaan memaksa boleh begitu. Kan menyesuaikan keadaan kau bilang. Nabi juga tidak ada yang sempurna, ngerti nggak? Ngerti banyak melanggar seperti Raja Daud.
dia pergi ke Sodom melihat istrinya siapa tergiur dia. Siapa? Istrinya Seba. Istrinya siapa? Istrinya siapa? Udah, tadi udah saya sebutin. Udah. Istrinya si Seba. Nah, dia paham aku, tak perlu ku teriak. Dia menginginkan itu sehingga suaminya disuruh berperang di depan dan meninggal dunia. Ya, tapi Tuhan marah. Tuhan marah kepada dia dan dia menyesal perbuatannya itu. Jadi kalau ada penyesalan di dalam perbuatan jahat, Tuhan akan mengampuni. Tidak apa? Intinya begini. Tidak ketat. Intinya begini, menyesuaikan dengan keadaan di saat kau berbuat jahat. Di saat kau berbuat jahat, di saat kau sodomi itu anjing, di saat kau sodomi. Tak boleh yang menyodomi anjing, tidak ada istilah menyodomi anjing itu dah. Ini di luar batas. Ya. Itu sudah di luar batas, di luar kemanusiaan. Kau menyesal. Kita membicarakan di sini di dalam kemanusiaan. Ketika Sodom dan Gomora melakukan hal seperti itu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki ke binatang, binatang ke binatang, itu di Sodom dan Gomora, makanya Tuhan Allah marah. Marah Tuhan, dibakarlah Sodom dan Gomora itu. Apa Sodom? Sodom dan Gomora. Si Lot, Nabi Lot. Belum lagi selesai aku ngomong, sudah kau sabar juga lah dulu. Ya, kalau kamu bilang bersekutu dengan anjing gimana? Bantai aja. Jadi begini saja, boleh saja kau berbuat dosa. Jadi di saat tidak kau boleh nanti, berbuat dosa. Katanya katanya akan menyesuaikan dengan keadaan. Asal nanti kau menyesal kembali kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Begitu kau katakan. Bagaimana pula lah kau ini konsisten sedikit dong. Jangankan dihukum Tuhan, dihukum manusia, negara juga kalau pembunuhan secara berencana itu salah. Berat hukumannya. Tapi untuk membela diri bisa diringankan bebannya. Ngerti nggak? Tuhan itu seperti itu juga. Oh, jadi maksudnya kalau birahi itu tidak berencana ya? Kadang-kadang nggak direncanakan. Dia berjalan, tiba-tiba ada yang dia lihat telanjang, baru kontak nggak rencana kadang-kadang. Emang kau punya tadi tidak kau rencanakan yang telanjang di jalan orang gila. Terus bayang mau sama orang gila. Berarti yang ngerjain itu nggak juga, yang gila juga. Suara ini masuk nih, Chris. Kesempatan membuka mic-nya malah mengganggu ini. Iya maaf Pak, ada yang tadarusan soalnya. Tidak, tadi kan kata si ini Tony, kalau kepepet misalnya birahi kan nggak disengaja orang jalan-jalan. Siapa yang jalan-jalan telanjang kecuali orang gila? Oh, jadi kalau birahi itu kepepet ya. Terus bagaimana dengan Amsal 7 ayat 18 sampai 19? Coba dibaca dulu. Mana tadi? Jessica tadi. Ini Dewa mana Dewa? Baca Dewa. Dewa suka nih pasti nih. Mana? Dewa lagi puasa. Dewa lagi puasa. Udah buka lagi Dewa. Ini. Enggak, masih puasa Dewa ini, masih puasa. Puasa apa lo? Puasa kamu. Puasa ketawa. Kalau saya lagi puasa ketawa. Ini saya bacakan ya. Bisa nggak dijelaskan ini seperti apa deskripsinya seperti ini? Terus. Nah, udah. Iya. Boleh dibaca tapi jangan bacakan. Baca Dewa. Dewa pasti Ia suka. birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini dewa banget sebenarnya ini, jakar kuda ini. Dewa banget ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamahnya masuk susu kegalisanmu. Tuh, kan gue jadi berdiri yang bawah gara-gara baca ini. Antoni juga berdiri itu. Nah, itu nggak sengaja itu, berarti nggak direncanakan tuh. Stop. Birahi deh. Stop. Udah stop. Kasih Antoni yang jelaskan. Silakan Pak Antoni. Pertanyaan kalian di mana ini maksudnya? Ini ayat ini maksudnya loh 22:1. Maksudnya, kenapa ada kata-kata senonoh kayak gitu? Dijelaskan. Di dalam apa ini? Maksudnya ya? Iya, coba Anda baca sendiri deh. Ini yang dilingkar nih, baca coba. Iya, biar. Jadi perumpamaannya ini sama seperti ini bukan perumpamaan. Coba Anda baca dari ayat pertama. Itu dikatakan adalah firman Tuhan kepadaku. Itu bukan perumpamaan. Iya, udah. Oke. Pak Antoni. Dibuka Pak Antoni, dibuka. Pak
Pak Antoni? Ini Hosea atau apa nih? Ya udah dibaca dulu. Kalau memang perumpamaan sakar kuda itu kalau diumpamakan seperti apa? Silakan Pak Antoni. Jadi ini bukan hanya satu ayat, semua ayat atau semua perikop kita baca semuanya. Jadi maksudnya di sini si Hosea beristrikan si Gomer, ya Gomer. Nah, jadi itu fokus saja itu dengar dulu. Itu sakar kuda. Iya. Itu sakar kuda. Si Gomer itu adalah bekas maaf kata lonte lah contohnya. Tapi bekas lonte. Iya. Jadi kalau namanya bekas lonte itu kan tidak ada sopan-sopannya lagi. Jadi saya suka yang lain diam. Saya sukanya gitu. Jadi ini disuruh Tuhan mengawini si Hosea ke si Gomer supaya menjadi contoh kepada manusia. Walaupun bejat manusia itu sama seperti si istri si Hosea, tapi masih diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya, itu tujuan ayat ini. Bukan oleh jagar, kuda apa segala macam gitu. Memang kelakuan manusia sangat bejat di mata Tuhan, tapi walaupun begitu bejat, Tuhan masih mau menerima manusia itu. Itulah artinya si Hosea masih menerima istrinya walaupun bejat. Kira-kira gitu. Jadi yang punya sakar kuda ini yang menggalau. Jadi yang punya sakar kuda menggauli lonte gitu. Kira-kira begitu, bukan? Istilahnya bagaimana? Walaupun istilahnya gimana? Alat kelaminnya melakukan perzinahan di situ, ya namanya sebagai contoh. Itulah kelakuan manusia. Itulah kelakuan manusia. Tapi walaupun begitu bejat kelakuan daripada istri si Hosea ini, si Gomer ini, tetapi si Hosea masih mau menerima dia sebagai istri. Kayak gitu juga lah kita kepada Tuhan walaupun manusianya. Ini perumpamaan kepada kita. Walaupun bejat kita melakukan segala kesalahan dan dosa, Tuhan masih mau menerima kita sebagai umatnya. Kira-kira gitu maksudnya ayat ini. Itu lonte itu kan dipakai oleh sakar kuda. Menurut Anda itu lonte merasakan kenikmatan atau kesakitan? Kira-kira coba ceritakan. Seperti sakar kuda, bukan kudanya masuk ke situ, bukan. Gimana sih? Bukan. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kalau sakar kuda memang sakit, pasti robek. Pasti robek. Begini saya. Sebentar Bang Heri. Bang Heri, saya lagi nafsu ini. Sebentar dulu Bang Heri, saya lagi nafsu ini. Sebentar dulu. Saya ambil kesimpulan. Ini. Oh ya dah lanjut. Itu kan lonte. Pak Antonius, itu kan lonte. Dihajar oleh alat kelamin yang segede sakar kuda. Pertanyaan saya, dia itu kesakitan apa keenakan gitu loh? Itu doang yang saya tanyakan. Namanya lonte Bang, kalau yang kecil nggak enak. Jangan situ yang jawab, Pak Antonius yang jawab. Monggo Pak Antonius. Kira-kira seperti apa? Enak apa sakit gitu loh? Disodok sama sakar kuda ini lonte. Tergantung lubangnya. Kalau lubangnya gede ya enakan.